سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tentang fikih shaum atau yang berkaitan dengan Ramadan, yang insyaallah kita beberapa hari lagi akan mendapati Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungi firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya Rasul mengadu kepada Allah SWT, mengadukan perkara umatnya kepada Allah SWT bahwasanya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai suatu yang ditinggalkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan bahwasanya umat Islam itu sudah meninggalkan Al-Quran dalam beberapa bentuk. Yang pertama, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha ilaihi, yaitu meninggalkan mendengar Al-Quran, beriman kepadanya, dan lebih mendengar kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Sebagian umat Islam tidak lagi suka mendengarkan Al-Quran. Mereka lebih senang mendengarkan yang lainnya selain Al-Quran, baik itu nyanyian dan sebagainya. Mereka lebih banyak mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, daripada mendengarkan ayat-ayat Allah SWT. Dan juga tidak beriman kepada Al-Quran. Bisa jadi tidak beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan ini tentunya sebuah keyakinan yang sangat berbahaya. Bisa jatuh kepada kekufuran ketika seorang tidak meyakini bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah, atau tidak beriman akan kebenaran ayat-ayat Allah SWT. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan 14 abad yang lewat, tidak cocok, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Mereka tidak beriman bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan untuk seluruh akhir zaman, untuk Rasulullah SAW dan umatnya sampai hari kiamat. Yang kedua, hajrul amal bihi wal uquf inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua, meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Meninggalkan beramal dengan Al-Quran dan juga untuk melaksanakan yang halal dan menghentikan yang haram dari Al-Quran.
walaupun dia membaca dan beriman kepada Al-Quran. Sebagian kaum muslimin tidak mengamalkan Al-Quran, yang mana kita mengetahui bahwasanya Al-Quran di dalamnya ada perintah dan larangan. Ada perintah baik itu sifatnya wajib ataupun sunnah, ada larangan yang sifatnya haram ataupun yang makruh. Maka perintah Al-Quran mestinya dilaksanakan, yang wajib mestinya dilaksanakan, dan yang haram mestinya ditinggalkan. Maka ada sebagian yang tidak lagi beramal dengan Al-Quran, tapi malah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi, itu meninggalkan berhukum dengannya atau mengambil keputusan dengan Al-Quran. Yaitu kaum muslimin tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pemutus perkara dalam kehidupannya, tapi berhukum dengan hukum selain Allah SWT. Ini bentuk bagaimana umat Islam meninggalkan Al-Quran, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan perkara mereka. Kemudian yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi minhu, yaitu meninggalkan mentadabburi Al-Quran dan memahaminya, dan juga meninggalkan untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh yang berbicara, yaitu Allah SWT. Maka Al-Quran, sebagian kaum muslimin tidak lagi mentadabburi Al-Quran, tidak lagi mau memahami apa yang dia baca, tidak mau tahu terhadap apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Maka bagaimanakah kaum muslimin bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim, hajru al-istishfa wa tadawi bihi fi jamil amrad al-qulub wa adwa'iha, yaitu meninggalkan berobat dengan Al-Quran dalam segala macam bentuk penyakit-penyakit hati. Maka ini kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika berbicara tentang ayat ini, disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya kaum muslimin meninggalkan Al-Quran. Maka momen hari ini atau beberapa hari lagi ini, di mana kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, ini adalah momen di mana kita harus kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran? Ini yang pertama sekali. Kita mempelajari Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Allah SWT mengatakan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, yaitu dengan tajwid yang benar, dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan panjang dan pendeknya, gunnah dan sebagainya. Ini mesti dipelajari. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik anda adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, kata Nabi SAW, yaitu hendaknya kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka yang pertama, tugas kita hari ini adalah belajar, mempelajari Al-Quran dengan kita mempelajari makna, mempelajari makharijul huruf, ilmu tajwidnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari, sudah tahu kita bagaimana cara membaca yang benar, maka hendaknya kita juga lebih banyak membaca Al-Quran itu sendiri. Ada orang-orang yang dia mahir membaca Al-Quran, tapi
tidak sering membaca Al-Quran. Maka setelah kita mempelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya nanti di akhirat. Hendaknya kita melazimkan atau membiasakan membaca Al-Quran. Ya, terutama kita beberapa hari lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mempelajari, ya, membaca Al-Quran. Kalau kita baca sejarah para ulama terdahulu, bagaimana mereka biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam beberapa waktu, misalnya dalam 1 pekan atau 10 hari atau 6 hari. Tapi ketika Ramadan datang, mereka lebih sering menamatkan Al-Quran. Bagaimana sebagian mereka menamatkan Al-Quran 7 hari ataupun 3 hari dan seterusnya. Ya, para ulama ketika datang Ramadan, maka mereka fokus dengan Al-Quran. Makanya Ramadan diidentikan oleh Allah SWT dengan bulan Al-Quran. Allah SWT mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan yang Allah SWT turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka Nabi sendiri, kita bisa baca bahwasanya setiap Ramadan itu Nabi tadarus, ya, dengan Jibril alaihissalam. Itu Nabi SAW. Maka ini hendaknya kita sering membaca Al-Quran, untuk memperbanyak, ya, membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, setelah kita membaca, tentunya kita memahami apa yang kita baca. Karena perlu kita ketahui, kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, kita belajar tajwid, kita membaca Al-Quran, itu berpahala. Tapi itu semua adalah sarana untuk memahami Al-Quran. Tujuan dari kita mempelajari ilmu tajwid, tujuan dari kita membaca Al-Quran adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, kemudian kita amalkan. Ini tujuan dari Allah SWT menurunkan Al-Quran. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak berusaha memahami Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, sungguh akan ada hal-hal yang kontradiktif yang sangat banyak dalam Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini datang dari Allah, adalah kalamullah, perkataan Allah SWT, perkataan yang paling benar. Tidak ada sesuatu pun yang saling bertentangan dalam Al-Quran. Kitab yang paling mulia, karena itu adalah perkataan Allah SWT di muka bumi ini, Al-Quran. Maka Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Mereka berusaha memahami Al-Quran. Dalam surah Muhammad, Allah SWT mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati-hati mereka sudah terkunci? Ini peringatan dari Allah SWT. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Maka sungguh berbeda orang yang membaca Al-Quran dengan dia memahami apa yang dia baca, berbeda dengan orang yang hanya membaca tapi tidak paham. Kita bisa melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran penuh dengan tadabbur. Para sahabat mereka membaca Al-Quran penuh dengan tadabbur, memahami ayat yang dia baca. Sampai Nabi pernah mengulangi 1 ayat dibaca ketika Qiyamul Lail. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud membaca 1 ayat saja. Itu yang diulang-ulang. Maka hendaknya kita meningkatkan kualitas bacaan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi hendaknya kita berusaha memahami Al-Quran. Karena tujuan dari kita membaca Al-Quran adalah memahami Al-Quran. Sebab kalau hanya kita mahir membaca Al-Quran, terus kita baca Al-Quran, terus kita tidak memahami arti dan maknanya, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Al-Quran.
kita tidak mendapatkan faedah dari Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dipahami. Bagaimana kita bisa memahami apa yang dibaca, apa maksudnya. Apakah di situ ada perintah yang harus dilakukan, apakah di situ ada larangan yang harus ditinggalkan, dan seterusnya. Atau ada berita yang harus dibenarkan. Maka kewajiban kita setelah kita mempelajari membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran, kemudian kita harus memahami Al-Quran itu sendiri. Dan sekali lagi, kalau kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan penuh pemahaman, maka beda orang yang membaca tanpa memahami ayat yang dia baca dengan orang yang membaca dengan penuh pemahaman. Sangat berbeda. Maka ini juga yang kita bisa lihat dan kita dengar bagaimana para sahabat, para ulama terdahulu, mereka kalau sholat ya, bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka memahami apa yang dia baca. Ketika membaca Al-Quran, ayat-ayat itu diulang kemudian sampai mereka mendapatkan pelajaran. Maka satu ayat yang kita baca dengan penuh pemahaman itu tentunya lebih baik ya, daripada satu halaman tapi tidak kita pahami. Maka di sini hendaknya kita dalam Ramadan ini juga ya, berusaha kita untuk mempelajari makna dan tafsir dari Al-Quran. Minimal kita baca terjemahannya. Alhamdulillah, sekarang sudah ada terjemahan Al-Quran, kita baca satu ayat apa terjemahannya, kita pahami. Apalagi kalau kita mau lebih dalam lagi, yaitu kita baca tafsirannya, apa maksudnya. Itu tentunya pelajaran yang bisa kita ambil itu lebih banyak. Dan insya Allah nanti kita dalam Ramadan ini kita akan membawakan kajian kita untuk tafsir ayat-ayat pendek yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa memahami apa yang kita baca, ayat-ayat yang sering kita baca. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, maka memahami Al-Quran, bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, apa yang kita baca, itu wajib hukumnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran dari ayat yang kita baca, dari apa yang kita ketahui. Dan sekali lagi itu akan menambahkan khusyuk dalam salat kita, dan menambahkan ilmu dan pengetahuan, dan menambahkan rasa takut kepada Allah. Ini yang paling penting. Ketika seorang baca Al-Quran, dia merasa bahwasanya ini, ketika Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita sering mendengar atau membaca ayat ini. Apakah hadir dalam diri kita bahwasanya itu adalah seolah Allah memanggil kita, wahai orang beriman. Seorang yang kalau dia tidak memahami ayat itu, tidak hadir dalam hatinya, tidak hadir dalam benaknya, itu ternyata adalah Allah yang berbicara kepada kita. Sama dengan kita misalnya berbicara dengan teman kita, wahai si fulan misalnya. Tentu kita akan berusaha mendengar, iya ada apa begitu. Begitu juga Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Anda baca ya ayyuhalladzina amanu misalnya dalam Al-Quran, dan itu banyak dalam Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan far'ilaka sam'ak, dengarkan baik-baik. Fa innahu imma amrun yumtathalu bihi aw nahyun yunha anhu. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Karena bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang harus dikerjakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Ini contoh, salah satu contoh kita katakan bahwasanya mesti kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak hanya sebatas kita membaca Al-Quran, kita mengkhatamkan bagus, tapi juga harus ada hal yang kita lebihkan. Kita berusaha memahami apa yang kita baca. Ya minimal kita memahami ayat-ayat yang sering kita baca dalam sholat kita, sehingga dengan itu juga bertambah khusyuk sholat kita. Ini faedah yang sangat penting. Dan kalau kita tidak mulai hari ini atau Ramadan ini, mau kapan lagi? Maka mesti kita ya merubah mungkin cara pandang kita selama ini. Yang kalau kemarin kita selalu mentargetkan, saya Ramadan ini targetnya khatam 1 kali, saya
targetnya khatam 2 kali, saya khatam 3 kali, bagus. Tapi tidak boleh hanya cukup dengan itu saja. Hendaknya kita mentargetkan juga, saya Ramadan ini harus bisa mengkhatamkan juga atau bisa memahami beberapa surat dari surat-surat yang sering saya baca. Sehingga kalau kita baca ayat itu dalam salat kita bertambah khusyuk dan bertambah rasa takut kepada Allah SWT. Makanya para ulama mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa? Karena mereka yang paling kenal dengan Allah. Dan bagaimana bisa mereka kenal Allah? Tentunya dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mereka pahami Al-Quran sehingga mereka memahami apa maksud dari itu dan mereka tumbuh rasa takut kepada Allah SWT. Ini yang paling penting. Setiap kita membaca Al-Quran, semakin kita baca Al-Quran, semakin lembut hati kita. Semakin takut kita kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman. Tapi kalau tidak, kita tetap membaca Al-Quran tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita membaca Al-Quran tapi tetap kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah juga tidak kita lakukan, malah kita lalaikan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak berbekas dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak memahaminya. Maka hendaknya Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini hendaknya bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak hanya sekadar kita baca, tapi kita pahami apa maksudnya. Kita renungkan, kita hayati, sehingga kita benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian juga setelah kita memahami Al-Quran, tentunya yang paling penting setelah itu adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Kita sudah baca Al-Quran, kita sudah pahami, kita membacanya, kemudian sampai kita menangis misalnya. Tapi tentunya setelah itu kita amalkan. Karena tidak ada gunanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita sampai menangis tapi tidak kita amalkan. Tidak ada gunanya. Al-Quran diturunkan untuk kita pahami, kemudian kita amalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, itu kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kita tinggalkan. Apa yang ada dalam Al-Quran berupa berita, baik itu berita berupa kisah umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul, kita benarkan. Termasuk juga kisah atau berita yang akan datang tentang hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya, kita benarkan. Itu Al-Quran. Perintah yang harus kita lakukan, larangan yang harus kita tinggalkan, berita yang harus kita benarkan, baik itu berita cerita masa lalu ataupun masa yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan akhirat. Kita amalkan. Kita amalkan Al-Quran sehingga kehidupan kita benar-benar kita dalam naungan Al-Quran. Ya, bagaimana kita benar-benar hidup ya dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran memang menjadi suatu hal yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam segala hal. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Makanya Allah SWT, makanya ibunda kita Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi, bagaimana? Aisyah mengatakan Rasulullah SAW kana khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Apa maksudnya? Bahwasanya Nabi SAW itu mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Akhlak Nabi artinya perilaku Nabi sehari-hari itu sesuai dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Itulah contoh kita, itulah suri tauladan kita Rasulullah SAW. Bagaimana kita benar-benar dalam hal ini mempraktekkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga sholat yang 5 waktu, kita lakukan. Menunaikan puasa, untuk bersedekah, berinfak, kita lakukan. Allah SWT melarang kita dari perbuatan riba, dari menipu, berdusta, dan sebagainya. Ini kita tinggalkan. Ini orang-orang yang bagaimana dia memahami Al-Quran, kemudian dia amalkan. Kemudian
Bapak dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita amalkan tentunya kita juga mendakwahkan Al-Qur'an. Ini yang paling penting. Maka ini kewajiban kita semua. Kita mempelajari Al-Qur'an, kita memahami Al-Qur'an, kita amalkan Al-Qur'an, kita dakwahkan Al-Qur'an. Artinya kita dakwahkan kepada seluruh makhluk. Maka kita semua umat Islam berdakwah, dan dakwah kita adalah mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Bukan mengajak manusia kepada kelompok tertentu, golongan tertentu dan sebagainya, tidak. Tapi kita mengajak manusia kepada Al-Qur'an, kepada hadis Nabi SAW. Inilah dakwah Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Bagaimana para sahabat, para ulama terdahulu mengajak manusia semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Maka ini kewajiban kita. Dan ini mesti kita mulai ya hari ini ya, dan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT kekuatan, hidayah dan taufiknya, sehingga benar-benar pada Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang benar-benar menjadi suatu hal yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Bagaimana kita, mungkin selama ini kita sudah mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran. Kita sudah belajar bagaimana panjang pendek, ya, ilmu tajwid yang benar sudah kita pelajari. Kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah mengkhatam Al-Quran. Tapi mari kita juga Ramadan ini kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca sekali lagi, tapi juga kita berusaha memahami Al-Quran. Satu ayat yang kita baca kemudian kita pahami, itu lebih baik ya daripada satu halaman yang tidak kita pahami. Maka ini ya sangat penting ya bagi kita, karena satu ayat ini bisa memberikan pelajaran bagi kita, itu akan merubah atau memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran benar-benar bermanfaat bagi kita dan kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa melanjutkan ya kajian kita insyaallah menjelang berbuka. Nantinya kita akan insyaallah akan membahas tafsir dari Al-Fatihah dan surat-surat pendek atau juz amma. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayah dan taufiknya, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga amal yang soleh ya. Wallahu ta'ala a'lam.